pakaian, demikian pula dengan gadget, demikian pula dengan kendaraan, dan lain sebagainya. Semuanya ngikutin kebanyakan orang. Dan semuanya ngikutin sebuah pola repetitif gitu teman-teman. Pola yang terus diulang. Nah, dari situlah akhirnya kita mulai membenarkan satu belief, yaitu beliefnya apa? Oh, benar juga ya. Kalau income tambah gede, emang pengeluaran tambah gede. Teman-teman, selama Anda tidak mengganti belief tersebut, maka Anda benar. Gitu. Oke, Anda benar. Ya, emang bisa diganti? Bisa kalau Anda mau. Gitu ya. Kita nggak harus hidup seperti itu kok. Kita bisa merancang hidup kita sendiri kok. Yang kita mau. Yang penting kita tuh tahu endingnya kita mau kemana. Gitu. Nah, kalau kita tahu endingnya mau kemana, maka bisa jadi rute yang kita tempuh itu bisa berbeda dari orang lain. Kan yang paling penting endingnya kita yang tahu gitu. Jangan ngikutin skripnya orang lain. Nah itu teman-teman. Untuk keluar dari skrip itu sangat-sangat nggak gampang gitu ya teman-teman ya. Kita perlu betul-betul men-challenge diri kita untuk memilih sebuah cara, sebuah kehidupan yang berbeda dari orang yang lain gitu. So, itu adalah pola-pola yang saya tuh pernah amati yang terjadi dalam diri saya. Sehingga ketika mulai mengerti, menyadari, dan akhirnya boom, berubah semuanya teman-teman. Itu. Semua pola berubah, cara pikir berubah, kebiasaan berubah, dan akhirnya itu benar-benar berbeda dari orang yang lain. Gitu. Nah, jadi itulah kenapa alasannya orang masih dalam kehidupan yang itu-itu aja dan itu-itu aja, gitu teman-teman. Akhirnya mereka terjebak, muter-muter di situ lagi, situ lagi, situ lagi, kayak gitu. Ya, asetnya nggak nambah-nambah, gitu. Selain itu, kita kalau ngomong tentang uang, ya, kita perlu memikirkan bagaimana relasi kita dengan uang selama ini, gitu. Bahkan uang itu benda mati ya. Emang ada relasi kita sama uang? Yo, jelas ada dong, gitu kan ya. Teman-teman sekalian, uang adalah salah satu bentuk energi sebetulnya. Hidup manusia sejak sekian abad yang lalu udah nggak terpisahkan dari uang. Ya, uang itu menjadi kayak semacam simbol dari citra diri seseorang. Uang itu menjadi simbol dari sebuah kerja keras dari seseorang, gitu. Tanpa sadar, kita mulai memberikan energi kepada uang. Padahal uang itu cuman benda mati, ya, cuman koin atau kertas doang, gitu. Tapi kitalah manusia yang memberikan energi kepada uang itu. Kitalah yang memberikan sebuah makna yang lebih tinggi gitu ya terhadap uang tersebut. Sampai-sampai kita tuh lupa bahwa ada yang lebih tinggi gitu daripada uang. Nah, ketika kita sudah merasa bahwa uang adalah yang paling tinggi mengontrol kehidupan kita, maka akhirnya hidup kita semuanya dikendalikan oleh uang. Walaupun kita beragama gitu. Orang lebih takut nggak punya uang daripada sama Tuhan. Betul nggak? Ya, yes, walaupun dia beragama, dia lebih takut nggak punya uang gitu. Begitu saldo tipis, udah deg-degan gitu. Tapi ketika dia melakukan perbuatan jahat, dia nggak deg-degan. Nah, berarti kan dia lebih takut sama uang daripada sama Tuhan. Kan gitu ya teman-teman. Oke, begitu saldo tipis, wah mulai tuh panik gitu kan, gila nih, ntar cukup nggak ya gitu kan ya. Nah, jadi jumlah uang yang ada dalam saldo rekening mulai mengendalikan pikiran dan perasaan seseorang. Nah, itu banyak terjadi pada masyarakat, teman-teman sekalian. Kita memberikan nilai lebih tinggi kepada uang daripada kepada Tuhan, gitu. Tapi kita nggak sadar, gitu loh. Kita merasa kita bertuhan, padahal sebetulnya kita tanpa sadar diperbudak oleh uang. Pemikiran-pemikiran kita itu dipengaruhi oleh saldo uang, gitu kan. Ketika uang itu begitu banyak, maka kita tuh jadi orang paling kaya sedunia, gitu ya. Datang ke teman, datang ke keluarga, mau makan apa? Ayo beli aja, nggak apa-apa, gitu ya. Begitu saldo menipis, wah nggak pernah keluar, gitu ya teman-teman ya. Takut diminta traktiran, gitu kan. Jadi langsung ya bersembunyi, gitu. Nah,
So, Coach. ciri uang mengendalikan ketika kita di perasaan kita, pemikiran kita dipengaruhi oleh jumlah saldo uang yang ada di rekening. Nah, begitu kita ngelihat uang sedikit, kita gemeter, ngelihat uang banyak, kita gembira banget, takut kehilangan, takut gak dapat kesempatan. Nah, saat itulah uang mulai mengendalikan diri kita. Oke, Anda udah mulai kehilangan kesadaran, bahkan Anda sudah mulai bisa dikatakan kehilangan Tuhan. Karena uang lebih berkuasa daripada Tuhan di situ. Ya, nah jadi teman-teman, itu adalah relasi manusia dengan uang. Dan relasi manusia dengan uang ini dipengaruhi oleh apa yang dia dapatkan dari masa-masa pengasuhannya terkait dengan uang. Apa yang dia rekam dari orang tuanya tentang uang. Bagaimana dia melihat, mendengarkan orang tuanya bersikap terhadap uang. Itulah yang akhirnya meresap di pikirannya dia dan dibawa sampai dia dewasa. Ditambah teman-teman, di banyak rumah tangga itu orang tua tidak mengajarkan nilai-nilai filosofi tentang pengelolaan uang, apalagi tentang pelipat gandaan uang. Oh, itu nggak pernah diajarin, gitu kan ya. Satu-satunya cara yang kita kenal tentang pengelolaan uang adalah nabung. Udah, itu doang, gitu kan ya. Oke, cuman itu aja gitu yang kita kenal. Yang lainnya kita nggak mengenal, gitu. Gimana kita harus mengelola uang kita nggak pernah tahu, teman-teman. Nah, saya diminta oleh banyak orang gitu ya, bahkan oleh orang-orang yang bergerak di bidang keuangan untuk ngajarin tentang pengelolaan uang. Pertama kali saya heran, ini orang-orang kenapa nggak bisa kelola uang gitu kan? Harusnya kan mereka yang ngajarin saya, kenapa kok saya diminta ngajarin mereka gitu kan? Nah itu sempat jadi pertanyaan. Tapi ternyata teman-teman, hanya orang itu mereka itu belajar mengelola uangnya orang lain, bukan mengelola uangnya sendiri. Banyak orang belajar seperti itu kayak gitu. Nah, jadi akhirnya saya sadar bahwa ternyata di masyarakat kita pengelolaan tentang keuangan itu tuh nggak diajarkan di rumah tangga, di anak-anak itu nggak diajarkan gitu teman-teman. Disitulah problem dari banyak manusia dewasa. Kita nggak ngerti, kita punya uang itu harus diapain, kelolanya kayak gimana gitu. Apalagi harus dikembangkan kayak gimana. Itu banyak dari kita nggak ngerti, nggak paham. Makanya akhirnya banyak yang terjebak di sana gitu. So, eh, relasi-relasi Anda tentang uang itu punya sebuah peran besar di dalam masalah keuangan orang dewasa, teman-teman. Jadi, belajarlah gimana caranya mengelola. Satu buku yang saya sangat rekomen adalah The Richest Man in Babylon. Itu Anda wajib baca, ya. Itu pondasi yang sangat dasar, ya. The Richest Man in Babylon. Itu wajib baca, teman-teman. Wajib, ya. Itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, eh, itulah hal-hal yang Anda perlu pelajari tentang keuangan supaya uang itu mengalir lebih banyak dalam kehidupan kita. Kita perlu ngecek gimana apa skrip-skrip tentang uang yang ada dalam otak kita. Terus kita perlu ngecek relasi kita dengan uang. Itu adalah pondasi-pondasi penting yang teman-teman harus beresi itu. Apa yang teman-teman lakukan jika selama ini teman-teman itu mengeluarkan uang untuk pengeluaran yang rutin misalkan, untuk pengeluaran dalam jumlah yang besar misalkan. Gimana perasaan Anda ketika Anda mengeluarkan uang? Apakah bahagia, senang, apakah optimis, ya? Apa belief yang ada di sana ketika uang itu Anda keluarkan? Nah, teman-teman, ini adalah relasi Anda dengan uang. Sama dengan relasi Anda dengan pacar atau pasangan. Ketika pacar Anda, pasangan Anda pergi bekerja,
Gimana tanggapan Anda? Anda takut dia nggak kembali, sama seperti uang, Anda takut dia nggak kembali lagi, gitu kan ya? Atau ya udah terserah, biarin dia mau pergi, mau hilang terserah, gitu kan ya? Itu namanya cuek, gitu ya. Biarin aja deh, gitu kan. Saatnya pergi ya udah pergi, gitu kan ya. Nah, teman-teman, kadang-kadang kita berpikir ya itu relasi yang benar gitu, padahal ada yang lebih bagus lagi sebetulnya. Nah, teman-teman sekalian, malam ini saya apa ya namanya ya? Saya mengajak gitu ya teman-teman untuk merenungkan kembali apa yang sebenarnya ada di pikiran Anda tentang uang. Ya, apa yang ada di pikiran Anda tentang relasi dengan uang. Oke, dengan merenungkan saja seperti ini gitu ya. Dengan saya memicu seperti ini, mungkin banyak kesadaran-kesadaran baru yang akhirnya mulai bermunculan sekarang. Gitu. Coba tulisin. Apa kesadaran-kesadaran yang Anda dapatkan dari sejak tadi jam berapa tadi saya mulai ngoceh ya. Gantian dong, sekarang teman-teman yang ngoceh ya. Dari tadi saya ngoceh terus ya kan. Gitu. Silakan. Apa kesadaran baru yang Anda dapatkan dari apa yang saya ngocehin tadi? Silakan ketik di kolom chat ya teman-teman ya. Silakan ketik di kolom chat.